Siang ini Anda menerima panggilan untuk proses rekrutmen pada sebuah perusahaan. Ketika Anda bekerja untuk mengikuti rekrutmen tersebut, di tengah perjalanan Anda melihat kerumunan orang di pinggir jalan dan ternyata telah terjadi kecelakaan dengan korban tabrak lari. Sedangkan Anda harus segera mungkin sampai di perusahaan untuk memulai seleksi. Nah, bagaimana nih sikap kita? Kan luar biasa nih ya dilemanya nih. Jika teman-teman suka dengan video ini, bantu kami untuk membangun channel ini dengan cara like, share, comment, and subscribe. Dan jangan lupa aktifin juga tanda loncengnya, supaya teman-teman selalu mendapat notifikasi video terbaru dari channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Bimbel Online Konstanta. Hari ini kita akan bicara tentang materi profesionalisme. Materi yang paling penting di tes karakteristik pribadi. Karena materi ini adalah materi yang telah ada di Permenpan tahun 2018. Di tahun berikutnya, di tahun 2019, materi ini tetap ada. Nah, materi profesionalisme ya, itu memiliki beberapa subtema di dalamnya. Oke ya. Tetapi, seperti biasa sebelum kita bahas materi kita, ada baiknya teman-teman untuk klik like, komen, dan share. Dan teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe. Dan jangan lupa untuk aktifkan bunyi loncengnya. Oke, kita akan masuk ke materi aja ya. Nah, ini dia profesionalisme. Profesionalisme itu ada 5 poin penting ya. Ada 5 poin penting dalam materi profesionalisme. Yang pertama, profesionalisme itu sendiri. Yang kedua adalah integritas diri. Yang ketiga, semangat berprestasi. Yang keempat, kreativitas dan inovasi. Yang kelima, kemampuan kerja mandiri dan tuntas. Nah, 5 poin ini adalah 5 poin pembentuk karakter profesionalisme. Nah, kita tanya dong, apa makna masing-masing dari 5 poin ini? Nah, profesionalisme itu mengedepankan kemampuan dan keinginan besar untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sesuai dengan tugas dan fungsi pekerjaannya dengan penuh tanggung jawab. Nah, itu dia yang penting, kemampuan dan keinginan ya, skill and will untuk melaksanakan tugas atau kewajiban, job description gitu, uraian pekerjaannya dia apa. Nah, itu dia. Yang kedua adalah integritas diri. Integritas itu tujuannya adalah untuk mengukur tingkat kebaikan atau ketulusan ya, hati seseorang dalam kesehariannya. Seseorang yang baik dan tulus hatinya berani mengatakan benar itu benar, salah itu salah. Nah, itu dia menempatkan sesuai dengan porsinya. Jadi dia nggak takut dengan resiko apapun yang menimpa dia pada saat dia mengatakan bahwa benar itu benar dan salah itu salah. Nah, itu yang dimaksud dengan integritas ya, kalau bahasanya akhlak gitu, atau attitude atau sikap. Nah, yang ketiga adalah semangat untuk berprestasi. Nah, komponen ini juga pembentuk profesionalisme. Tes semangat berprestasi bertujuan untuk mengukur tingkat motivasi atau kekuatan tekad seseorang untuk melakukan tugasnya dengan baik untuk mencapai cita-citanya atau meraih capaian-capaiannya yang signifikan dan penting. Ya, tidak setiap karyawan ataupun pegawai memiliki karakter seperti ini. Nah, sebagian dari mereka cuma bekerja sesuai standar atau malah di bawah standar. Nah, kalau ini pegawai ini memiliki karakter yang biasanya ingin sekali meraih kesuksesan karir yang sangat gemilang. Berikutnya adalah kreativitas dan inovasi. Tes kreativitas tujuannya adalah mengukur seberapa tinggi Anda memiliki daya cipta untuk membuat sesuatu yang baru. Nah, kata kunci dari kreativitas dan inovasi adalah membuat sesuatu yang baru. Sesuatu yang baru itu bisa berupa fisik, cara, sistem, metode, atau apa aja. Nah, tes inisiatif ya, inovasi tadi bertujuan untuk mengukur tingkat kedewasaan dalam mencetuskan ide-ide tertentu yang berguna bagi organisasinya, bagi kantornya, bagi instansinya. Nah, inisiatif ini erat kaitannya dengan kreativitas kerja. Namun keduanya memiliki perbedaan. Inisiatif itu idenya,
Sedangkan kreativitas adalah pelaksanaan atau penerapan dari ide tersebut. Nah, yang terakhir, yang kelima adalah kemampuan bekerja mandiri dan tuntas. Ini juga penting dalam komponen pembentuk profesionalisme. Tes kemampuan bekerja mandiri dan tuntas bertujuan mengukur seberapa baikkah Anda dalam menyelesaikan suatu pekerjaan secara benar, ya, dengan waktu yang lebih cepat dan pemakaian sumber daya yang lebih hemat. Jadi waktunya lebih efisien, pemakaian sumber dayanya lebih ekonomis dalam dunia kerja. Baik untuk pegawai negeri atau swasta sama. Yang penting kita sebagai karyawan di situ. Nah, efisiensi adalah karakter penting yang harus dimiliki oleh setiap pegawai karena tujuan organisasi dapat tercapai. Nah, tujuan organisasi dapat tercapai itu artinya efektif, ya kan begitu ya. Dengan lebih cepat dan lebih hemat. Jadi bisa lebih efektif, lebih efisien dan lebih ekonomis. Nah, itulah dia poin-poin penting dalam membentuk profesionalisme. Ada 5 poin tadi. Nah, 5 poin tadi ini yang akan diterapkan dengan metode HOTS, Higher Order Thinking Skill, diterapkan dalam soal-soal. Nah, kita harus paham nih 5 poin tadi. Kan nggak mungkin kita bisa menganalisa tetapi kita tidak mengetahui definisi dari 5 poin tersebut. Jangan lupa tonton video kami yang lain ya.